Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ali selaku dosen pembimbing mata kuliah transformasi digital serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kami bisa menyelesaikan makalah dari tugas serta mempresentasikannya dengan tema peran animasi digital dalam pembelajaran bahasa Inggris yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Hussein Haikal dengan NIM 20105241031. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas makalah dari yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ali, yaitu peran transformasi digital bagi pendidikan dasar. Nah, untuk abstraksinya, serial animasi yang diproduksi di berbagai industri hiburan merupakan salah satu wadah baru yang bisa dimanfaatkan oleh pada sektor pendidikan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu mengulas mengenai manfaat serta potensi industri serial animasi dalam membantu pemahaman bahasa Inggris anak. Artikel ini ditulis menggunakan studi literatur, yaitu dengan menganalisis topik dengan berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber lainnya. Dalam mengembangkan kualitas bahasa Inggris seseorang, diperlukan pemahaman dasar serta latihan yang dapat dilakukan melalui media industri hiburan agar belajar bahasa Inggris menjadi lebih menyenangkan. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memberikan alternatif untuk belajar bahasa Inggris, terutama bagi siswa sekolah dasar. Pendahuluan sektor hiburan saat ini menjadi salah satu industri yang memiliki target pasar sangat luas, seperti orang dewasa, anak-anak, remaja, dan sebagainya. Semua kalangan dapat menikmati industri hiburan. Sarana hiburan visual inilah yang juga berkembang, yang dulunya berupa media cetak, kini menjadi lebih realistik dengan berkembangnya industri animasi. Latar belakang mengangkat isu transformasi digital pada pendidikan dasar, maka perlu adanya penyesuaian antara perkembangan teknologi informasi dengan proses pengajaran di sekolah. Serangkaian kegiatan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah sudah seharusnya dipikirkan secara matang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada proses pembelajaran siswa. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar anak yang menempuh pendidikan dasar dalam belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sejatinya sangat menyenangkan jika diiringi dengan hiburan serta gelak tawa. Kajian pustaka, penelitian dengan tema serupa juga dilakukan dengan bagaimana pengaruh media film animasi terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 5 SD yang dikutip dari jurnal Prima Educasia nomor 2 tahun 2014. Penelitian yang dilakukan di SDN Pucung, Kecamatan Bantul, Yogyakarta ini menyimpulkan bahwa kelompok kontrol dari 3 sampel eksperimen memiliki nilai tertinggi dengan menggunakan uji ANOVA pada 3 sampel tersebut. Dapat disimpulkan bahwa media film animasi sangat berpengaruh dalam keterampilan menulis karangan dilihat dari perbedaan skor yang signifikan di antara 3 sampel tersebut. Kajian pustaka yang kedua, yaitu penelitian serupa juga dilakukan terhadap proses pembelajaran siswa menggunakan film motion picture. Namun kali ini variabel yang diamati yaitu tingkat motivasi siswa setelah menonton film. Rumusan masalah yang diterangkan adalah bahwa metode pengajar dengan ceramah selalu digunakan di MA Darul Quran wal Hadis sebagai tempat penelitian. Dilansir dari Jurnal Teknologi Pendidikan, volume 3, nomor 2, tahun 2018, motivasi belajar siswa meningkat cukup signifikan setelah menonton film motion picture bersama-sama. Kemudian kajian pustaka yang ketiga mengangkat tema mengenai animasi digital. Tentu saja ada pesan moral yang diberikan melalui alur cerita. Dikutip dari Jurnal Psikologi Undip volume 12 nomor 2 tahun 2013, penelitian mengenai pengaruh storytelling terhadap perilaku empati anak. Hasilnya memang tidak ada pengaruh signifikan antara metode belajar storytelling dengan empati anak. Namun, anak-anak menjadi lebih aktif serta mengaktifkan fantasi anak. Dengan ketiga sumber penelitian di atas, film animasi tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak, tapi juga meningkatkan keterampilan siswa serta motivasi belajar. Kemudian kita masuk ke pembahasan animasi digital. Animasi digital merupakan animasi yang berupa karakter animasi menggunakan berbagai software komputer. Animasi digital menjadi salah satu bidang garapan yang memiliki potensi besar di bidang industri, bahkan sejak dulu, sejak tahun 1900-an, sejak awal adanya komputer.
Nah, untuk sejarah animasi digital ini pertama kali disiarkan secara official dengan tema yang satu ini, Steamboat Willie, yang merupakan animasi digital pertama yang disiarkan secara resmi di seluruh dunia. Karakter utamanya tentu saja yaitu Mickey Mouse dan juga Minnie Mouse, yang ujung-ujungnya akan diakuisisi oleh perusahaan Looney Tunes. Kemudian di sisi kanan, ini adalah animasi dengan pendapatan terbesar sejak tahun 1950-an yang berupa animasi bernama Tom and Jerry yang mendapatkan pendapatan tertinggi. Nah, seperti itu. Nah, saat ini di tahun 2000-an ada dua perusahaan besar yang merajai industri hiburan anak-anak, yaitu dari Cartoon Network dan Nickelodeon. Karena pada tahun 2000-an ini kartun-kartun dari dua perusahaan ini benar-benar hit, seperti dari Nickelodeon ada SpongeBob SquarePants, ada kemudian Chunk Zone, Avatar dan sebagainya. Sementara dari Cartoon Network ada Powerpuff Girls, ada The Amazing World of Gumball dan juga Adventure Time dan sebagainya. Nah, potensi di animasi digital ini seperti apa? Nah, dari sini kemudian industri animasi dapat menjadi potensi besar bagi anak untuk belajar bahasa Inggris secara tidak langsung, seperti penelitian mengenai storytelling, karena dia berdampak signifikan terhadap kemampuan menulis karangan anak. Selain itu, kemampuan berkomunikasi juga menggunakan bahasa yang baru dan juga dapat diasah. Dengan demikian, melakukan pembiasan sejak dini sangat penting dalam bangun dasar pengetahuan anak yang dapat dikembangkan di sekolah. Nah, masalahnya adalah guru seringkali mengajarkan bahasa Inggris menggunakan rumus tata bahasa yang kemudian dilanjutkan dengan latihan. Ini jelas memiliki dampak yang kurang baik bagi anak karena memiliki kemampuan yang kurang dalam belajar bahasa. Dari sinilah guru dapat mencari cuplikan dialog dari berbagai animasi digital yang memiliki hubungan dengan materi yang disampaikan, kemudian diulas kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh tokoh. Hal ini jelas menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mudah dipahami oleh siswa karena dapat berdasar kepada alur dan kejadian sehari-hari seperti itu. Nah, penerapannya bagaimana? Anak-anak yang menonton animasi ini benar-benar, apakah anak-anak yang menonton animasi ini sebenarnya benar-benar mengerti dialog antar tokoh? Ya, jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Karena ketika dengan yang penting adalah ketika anak dengan menonton animasi ini, poin utamanya adalah bagaimana anak-anak bisa terbiasa mendengarkan kalimat bahasa Inggris yang disampaikan. Nah, kesimpulannya adalah dengan mudahnya akses untuk menikmati tayangan animasi digital, anak dapat menempatkan hiburan sekaligus belajar bahasa Inggris di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, industri animasi digital sangat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran bahasa Inggris anak sejak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.